Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita hampiri tahta hadirat-Nya, karena kita pagi hari ini percaya ada kemenangan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan hanya nama-Mu Tuhan. Memberi kemenangan, memberi kekuatan baru. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan Tuhan. Ketika kami berserah kepada-Mu Tuhan, disitulah letak kekuatan hidup kami Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami pagi hari ini, tetapi kami andalkan pribadi-Mu, bahkan hadirat-Mu Tuhan, jadi sumber jawaban dalam hidup kami Tuhan.
kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini firman-Mu akan menjadi kemenangan dalam hidup kami, yang selalu menguatkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di hari yang baru dengan berkat Tuhan, dan kita hari ini akan bersama-sama mengawali kegiatan kita dengan firman Tuhan, agar di dalam kehidupan kita ini semakin hari semakin luar biasa bersama Tuhan dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dari Yesaya 65. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perenungan hari ini saya akan beri judul yaitu iman dan perubahan. Iman dan perubahan atau iman dan pembaharuan, demikian. Bapak Ibu, yang namanya iman itu tidak statis. Iman itu dinamis. Nah, hal ini, pernyataan ini sering kita dengarkan bahwa yang namanya iman itu dinamis, iman yang hidup. Kalau iman yang hidup itu artinya terus bergerak kemudian bertumbuh, bahkan akan menghasilkan atau melahirkan buah-buah yang baik. Itulah yang namanya iman yang dinamis. Nah, iman menjadi sebuah dasar dari perubahan di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Artinya di dalam suatu masyarakat itu dapat diubah oleh karena nilai-nilai iman, sehingga menjadi sebuah komunitas yang semakin baik dan maju. Nah, di dalam Yesaya yang kita baca ini, Yesaya dalam misinya ini memperlihatkan bahwa Allah sendiri yang merupakan pemeran utama atau aktor utama di dalam sebuah perubahan atau pembaharuan. Dan kalau kita melihat atau membaca di dalam perikop ini adalah janji mengenai langit baru dan bumi yang baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Israel yang lama yang menderita ketika berada di tanah pembuangan, dituntun oleh Tuhan untuk pulang ke negerinya, dan Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Di situ tidak akan lagi ingatan yang namanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, bahkan niat jahat tidak akan timbul. Inilah yang namanya langit baru dan bumi baru yang diciptakan oleh Allah. Artinya Allah mentransformasi pusat kesadaran mereka, dan itu adalah melalui hati dan ingatan di dalam akal budi bangsa Israel, sehingga Allah menganugerahkan lingkungan yang baru, yaitu lingkungan yang penuh dengan kesejahteraan, keadilan, dan damai sejahtera di situ. Inilah yang namanya Allah punya peran tersendiri di dalam yang namanya perubahan atau pembaharuan. Bahkan dikatakan hal niat jahat pun tidak akan timbul. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengimani Allah memiliki visi ataupun tindakan ini, bangsa Israel harus yang namanya mengusahakan shalom Allah di dalam kehidupan
keseharian mereka. Dan Shalom itu merupakan sebuah harapan, sebuah tindakan iman yang membawa di dalam sebuah perubahan suasana. Jadi seorang yang disebut orang itu beriman tidak hanya pasif, tetapi kita harus memiliki yang namanya perubahan supaya dia bisa berbuat dan akhirnya untuk perubahan itu terjadi. Nah, janji langit yang baru dan bumi yang baru yang kita baca dari ayat yang kita renungkan hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan sanggup mengubah situasi yang paling gelap sekalipun. Dan janjinya bukan hanya sekedar perbaikan, tetapi pembaharuan total atas hidup dan masa depan kita. Jadi yang pertama, bahwa melalui janji Tuhan, firman Tuhan, langit baru dan bumi baru, yaitu ada satu kepastian pemulihan. Karena Tuhan sanggup mengubah situasi yang paling gelap, yang paling jelek sekalipun dengan kuasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan menjanjikan bahwa hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, itu artinya memanggil kita untuk membebaskan diri kita dari rasa bersalah, dari trauma, dari kegagalan masa lalu, atau mungkin dari hal-hal yang menyakitkan, tetapi kita dilepaskan oleh Tuhan, yaitu masuk di dalam rencana Tuhan yang baru. Jadi yang kedua, janji itu adalah merupakan janji pelepasan beban di dalam masa lalu kita, sehingga Tuhan tidak diingat lagi. Kemudian yang ketiga, ketika kita hidup menjadi sebuah ciptaan baru, berarti kita itu diundang untuk meneladani kasih dan kekudusan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita, di mana kita harus membawa yang namanya pembawa damai di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Yang ketiga, mari kita perlihatkan bahwa kita ini memiliki karakter ciptaan baru dengan iman dan pembaharuan yang diberikan Tuhan. Kita miliki karakter seseorang dengan ciptaan baru, karakter menuju ke arah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kepada Allah memiliki kekuatan untuk menggerakkan kita secara dinamis, artinya secara terus bergerak untuk mengupayakan sebuah perubahan dan pembaharuan. Jadi yang namanya orang beriman tidak boleh anti perubahan. Justru kita ini harus memiliki rasa proaktif untuk mewujudkan perubahan agar damai sejahtera itu terwujud baik secara pribadi maupun sosial. Nah, langit baru, bumi yang baru itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita membawa hidup kita ke sana, dan kita harus memiliki iman yang dinamis. Kita proaktif untuk membawa hidup kita di dalam sebuah perubahan, pembaharuan menuju hidup yang lebih baik. Tentu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Tuhan, dijanjikan Tuhan, itu bisa kita nikmati dan kita bagikan kepada orang lain. Selamat memasuki hari ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.